Shalom Kak. Kurang semangat Kak. Iya. Shalom adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Yes. Kak, hari ini Kak Ana senang banget. Oh iya, saya juga senang loh. Karena Kak. apa? Karena kita masih berkumpul di rumah Tuhan ya Kak ya. Iya. Meskipun kita masih ibadah live streaming, tapi kita harus semangat ya kan Kak? Iya, boleh. Ya, kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus supaya apa? Supaya memuji Tuhan dengan Iya, benar. sukacita. Kak, biar lebih semangat lagi kita angkat lagu pujian Halo Elo Ola Ola. Bentar Kak, kita suruh yuk di iya, rumah berdiri Kak. Bener, Iya. Kak Ana lupa. Ya, buat yang di rumah, mari kita berdiri supaya kita semangat menggerakkan badan kita. Halo halo Elo Ola Ola Ola. Apa kabarmu? Cu. Halo halo Elo Elo Ola Ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya Kak. Halo halo helo helo ola ola. Apa kabarmu? Cu. Halo halo helo helo ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebelum kita memasuki ibadah, kakak mau adik sekolah minggu diharapkan duduk tenang, lipat tangannya, lipat kakinya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Ku nyanyi haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Anak-anak kami yang di rumah, kami mohon untuk berdiri. Kita mulai berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, kami menghimbau anak-anak di rumah biar semua membuka katekismusnya
Biar kita sama-sama mengucapkannya, yaitu titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhan kamu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian yang beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus. Dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajari dengan gembira. Demikian titah keempat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk menerima atau mempelajari hukum-Mu. Amin. Ya buat adik-adik yang di rumah, kita tadi sudah dengarkan titah keempat ya. Nah kita bernyanyi dengan lagu Jagalah Hatimu ya. Buat adik-adik yang di rumah juga jaga hatinya. Yuk Kak Grace. Akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Anak kami di rumah, mohon untuk berdiri semua. Kita berdoa untuk penghapusan doa. Kita berdoa dan meminta pengampunan dosa dari Tuhan kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mata Tuhan melihat segala tempat. Maka dari itu adik di sekolah minggu harus melakukan yang baik. Karena apa? Karena Tuhan melihat orang yang jahat dan yang baik. Nah, biar lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes.
oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oh, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Anak-anak di rumah, mari buka Alkitabnya. Kita sama-sama mengucapkannya ayat bulanan. Untuk hari ini tertulis pada Mazmur pasal yang ke-25 ayat 5. Mazmur pasal 25 ayat ke-5. Kita sama-sama membaca. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi kita ucapkan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak, salah satu anggota tubuh yang harus kita jaga apa itu, Kak? Seluruh tubuh kita dong. Oh, salah satunya apa, Kak? Mata, tangan, mulut, kaki. Oh iya ya, Makanya Kak. seluruh tubuh kita. Oh iya. Tapi yang paling penting itu apa, Kak? Yang paling penting mulut kita. Oh iya ya, Kak. Iya. Karena kita harus melakukan perkataan yang baik Yang ya, Kak baik, ya. iya, dan yang Oh, benar. Iya. Ada di sekolah minggu kita bernyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, lupa. Hati-hati gunakan matamu, lupa, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, lupa. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Shalom buat adik-adik sekolah minggu. Ibadah kita tanggal 11 Juli 2021. Tema hari ini menjaga perkataan. Sekali lagi, menjaga perkataan. Yang mau kakak umumkan, yang berulang tahun mulai tanggal 5 Juli sampai dengan 11 Juli. Sampai hari Minggu ini ya adik-adik ya. Pertama, Sandi Nababan, Julius Jonathan Syahaan, David Tinambunan, Yohana Manurung, Immanuel Sirait, Nathan Marcelinio, Nathan Dewantara Hutagalung. Nah, buat adik-adik itu yang ulang tahun mulai tanggal 5 Juli sampai 11 Juli. Firman Tuhan buat adik-adik diambil dari
Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ya, buat adik-adik yang sekolah minggu yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu untuk menjalani naik kelasnya walaupun kita tidak bertatap muka. Adik-adik, kami yakin pasti semuanya naik kelas dan semuanya bisa lulus, walaupun lulus di dalam rumah itu guru-guru tahu itu semuanya ya adik-adik. Mari kita doakan untuk supaya penyakit ini cepat berlalu dan kita bisa bergabung kembali di rumah Tuhan. Amin. Buat adik-adik yang di rumah, kita kan mau dengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi ya. Pasti tadi mulai ibadah sudah siapkan Alkitabnya ya di rumah. Nanti biar kita dengarkan firman Tuhan yang diberikan sama kakak sekolah minggu kita nantinya ya. Kita bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ya Kak Grace. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Yang ada di rumah, semuanya duduk yang manis, tangannya dilipat, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Tuhan sudah memelihara kami di sepanjang 1 minggu yang boleh kami lewati.
Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, untuk kami memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekalipun saat ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau masih memeliharakan hidup kami. Saatnya kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu, supaya Tuhan menolong semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang saat ini tengah menyaksikan ibadah online ini. Tuhan menolong mereka, supaya mereka dengan tertib boleh duduk dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati juga hamba yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti masih baik-baik ya. Nah, selamat jumpa kembali kita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus. Dalam kitab Efesus pasal yang keempat, kitab Efesus pasal yang keempat ayat ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Nah, adik-adik silahkan buka Alkitabnya. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, mungkin bisa baca kuat-kuat ya, supaya kalau ada adiknya yang belum bisa baca, adik-adiknya bisa dengar di rumah. Nah, Efesus pasal yang keempat, ayat 29 sampai dengan 32. Nah, kita akan membacanya bersama-sama ya. Firman Tuhan berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ya, sedemikian jauh adik-adik pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya, ataupun tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Nah, di situ tadi pujian kita mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, itu pujian kita tadi adik-adik ya. Nah, oleh karena itu tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu menjaga perkataan. Menjaga perkataan. Nah, kalau dikatakan perkataan itu tentunya yang menggunakan perkataan itu adalah mulut kita. Nah, mulut kita. Adik-adik, ada teman sekolah minggu yang bernama Tanti. Nah, Tanti ini sangat rajin sekali pergi ke sekolah minggu. Walaupun setiap minggu dia harus buru-buru adik-adik. Sampai kadang-kadang dia nggak pakai bedak, rambutnya hanya disisir-sisir saja, secara ya singkat-singkat, lalu dia pergi. Bajunya pun sangat sederhana sekali adik-adik, karena Tanti ini adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal, hanya tinggal ibunya. Dia berdua dengan ibunya, dan ibunya adalah seorang pedagang di pasar. Jadi setiap pagi Tanti harus bangun cepat-cepat untuk membereskan dagangan ibunya supaya ibunya tidak telat pergi ke pasar. Nah, setelah selesai itu baru Tanti sibuk-sibuk mandi, pakaian, beres-beres langsung dia pergi ke gereja adik-adik. Tapi karena rumah Tanti ini jauh,
kalau dia jalan kaki dia pasti ketinggalan. Dia pakai sepeda adik-adik, tapi sepedanya itu sudah butut sekali. Nah, sudah butut, kalau dipakai itu bunyi-bunyi lagi, krek, krek, krek gitu. Jadi kadang-kadang ketika dia lewat, itu mengundang orang-orang yang ada di sekitarnya menoleh karena suara sepedanya. Tapi Tanti nggak peduli adik-adik, setiap minggu dia rajin pergi ke gereja. Nah, ada satu anak sekolah minggu, nah yang bernama Tito ini adalah anak yang sangat usil. Dia suka mengganggu Tanti. Nah kalau Tanti pergi ke gereja dan ketemu sama dia, wah pasti Tanti ini diejek. Hei jelek, hei sepeda butut, itu sepeda atau motor rusak ya? Wah selalu diejek seperti itu adik-adik. Wah pertama-pertama Tanti cuek aja. Tapi lama-lama Tanti jadi merasa terganggu. Dia jadi nggak enak. Terus dia malas ke sekolah minggu. Nah guru sekolah minggu heran kenapa ya Tanti ini kok nggak pernah datang lagi. Padahal Tanti ini kan anak yang rajin pergi sekolah minggu. Walaupun dia harus buru-buru dia untuk pergi ke sekolah minggu. Karena harus membantu ibunya. Tapi sudah beberapa minggu Tanti absen. Wah guru sekolah minggu bertanya-tanya, kemana ya Tanti ini ya? Setelah selesai sekolah minggu, kemudian guru sekolah minggu berusaha untuk mengunjungi Tanti. Kakak sekolah minggu heran, kenapa Tanti nggak datang? Apakah dia sakit? Nah tapi nggak ada yang mau ditanya adik-adik, karena rumah Tanti itu agak jauh dari teman-teman sekolah minggu yang lain. Nah kemudian guru sekolah minggu mengunjungi Tanti. Sampai di rumah Tanti, ternyata Tanti baik-baik saja, nggak sakit. Wah, kakak sekolah minggu semakin heran. Lalu kemudian bertanya, Tanti, kenapa kamu sudah beberapa minggu tidak hadir di sekolah minggu? Kata kakak sekolah minggu. Iya kak, saya malas datang. Loh kenapa? Bukankah selama ini kamu rajin? Kata kakak sekolah minggu. Iya kak, tapi saya selalu diejek, saya malu dengan teman-teman. Siapa yang mengejek kamu? Kata kakak sekolah minggu. Tanti tertunduk, dia takut-takut menyebut namanya. Soalnya Tito ini anak yang nakal. Ayo katakan siapa biar kakak bisa menasihati, menegur. Kata kakak sekolah minggu. Namanya Tito kak. Oh Tito, kata kakak sekolah. Ya sudah, nanti minggu depan nanti datang aja ya. Biar kakak yang akan menegur Tito. Karena apa yang dilakukan Tito itu nggak benar, nggak baik. Kata kakak sekolah minggu. Bisa datang kan Tanti minggu depan? Iya kak. Wah kemudian minggu depannya Tanti datang. Wah semangat dia datang. Tapi dia ketika melihat Tito, dia jadi ragu-ragu. Sepertinya dia mau balik. Tapi wah udah ketemu dengan kakak sekolah minggu. Tanti ayo masuk, kata kakak sekolah minggunya. Lalu kemudian Tanti masuk. Kemudian Tito dipanggil. Tito, mari kemari, kata kakak sekolah minggu. Apa yang kamu lakukan selama ini mengejek Tanti itu enggak benar, enggak baik. Tuhan tidak suka, kata kakak sekolah minggu. Sekarang kamu harus minta maaf sama Tanti. Kemudian akhirnya Tito minta maaf dan mereka berdamai adik-adik. Wah setelah itu Tanti semangat lagi pergi sekolah minggu. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan untuk kita menjaga perkataan kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berhati-hati menggunakan mulut kita. Karena mulut itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan, dari keseluruhan tubuh kita. Tuhan menciptakan kita, semua bagian tubuh kita, dan salah satunya adalah mulut, supaya kita mempergunakan mulut kita itu untuk melakukan hal yang baik. Untuk mendorong orang lain, untuk memotivasi orang lain, untuk menghibur orang lain. Dan kita selalu menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, Tuhan tidak suka kalau bagian tubuh kita yang sudah diciptakan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan itu kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, bukankah tadi firman Tuhan mengatakan supaya jangan ada perkataan yang kotor dari mulutmu, gitu kata firman Tuhan tadi kan?
Oleh karena itu adik-adik, mari kita menjaga mulut kita. Bahkan lewat mulut kita harus bisa mendorong orang lain, menyemangati orang lain, menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Bukan malah sebaliknya. Nah, adik-adik, firman Tuhan di dalam Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah adik-adik, firman Tuhan ini merupakan doa. Doa dari penulis Mazmur ini. Dia mau supaya Tuhan selalu mengawasi mulutnya. Karena mulut kita ini bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, tapi bisa juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi kita harus memakainya dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Untuk memberkati orang lain. Untuk menguatkan orang lain. Untuk menghibur orang lain. Bukan malah menjatuhkan orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh teman kita Tito tadi. Sehingga si Tanti, teman kita itu jadi malas pergi ke gereja. Tapi ketika dia dinasihati, dia mau berubah dan dia mau minta maaf sehingga akhirnya mereka bisa berdamai. Nah, adik-adik, Tanti mau mengampuni Tito. Bukankah firman Tuhan juga mengajarkan kita tadi seperti itu? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tanti, sekalipun dia disakiti oleh Tito, tapi dia mau mengampuni Tito. Sehingga mereka bisa berdamai kembali. Wah, alangkah senangnya ya adik-adik ketika kita berselisih dengan orang lain, tapi kita bisa berdamai karena apa? Karena kita mau mengampuni orang lain. Nah adik-adik yang ada di rumah, mari kita belajar menggunakan mulut kita ini untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, yang diinginkan oleh Tuhan. Kata-kata yang menghibur, supaya melalui mulut kita, melalui seluruh kehidupan kita, nama Tuhan pun dipermuliakan. Biarlah kita sama-sama setiap hari mengucapkan firman Tuhan dari Mazmur 141 ayat 3 tadi, dan itu juga merupakan doa bagi kita. Kita katakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengajar kami untuk kami menggunakan mulut kami untuk kata-kata yang memberkati orang lain. Memakai mulut kami supaya kami mengeluarkan perkataan yang menghibur orang lain, yang mendorong orang lain, yang memotivasi orang lain dan menguatkan orang lain. Bukan malah kata-kata yang sebaliknya yang menjatuhkan orang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu supaya Tuhan senantiasa berjaga-jaga di pintu mulut kami. Dan biarlah mulut kami pun senantiasa membuatkan orang lain menjadi senang. Dan nama Tuhan selalu dimuliakan melalui perkataan kami. Kata-kata yang keluar dari mulut kami, kata-kata yang sopan, kata-kata yang manis, kata-kata yang menghibur orang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati semua kami, bahkan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kami semuanya belajar dari bagian firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik ya. Nah sekarang kakak mau adik sekolah minggu persiapkan persembahannya. Uangnya itu jangan dilipat, jangan dikucek-kucek. Ya adik ya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu dari 172, tanganku namet-met ayat 1. Met-met kuleona tu debata dai nai lalu jai sayurupa tu nama
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu ya adik-adik sekolah Minggu ya. Jangan lupa selalu nonton ibadah live streaming kita setiap hari Minggu jam 8 ya Kak ya. Iya, jam 8 pagi ya adik-adik. Kalau bisa di subscribe ya, biar tahu kita siapa aja yang banyak yang menonton acara Minggu, sekolah Minggu. Ya, sepertinya makin sedikit loh Kak. Iya kok makin sedikit, Iya. makin hari Jangan makin hari kebanyakan menurun main penontonnya. HP di rumah ya adik-adik. Dan buat orang tua kami, mohon didukung anak-anak sekolah minggunya untuk ibadah setiap minggu di rumah. Terima kasih. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.